Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung entalpi dengan kalorimeter ya. Jadi ada cukup banyak cara menghitung entalpi, jadi ada 4, salah satunya adalah dengan alat namanya kalorimeter. Oke, kita jelaskan konsepnya dulu. Di kalor reaksi dapat ditentukan melalui percobaan, yaitu dengan alat namanya kalorimeter ya. Kalorimeter merupakan suatu sistem terisolasi, tidak ada pertukaran materi maupun energi dengan lingkungan di luar kalorimeter. Dengan demikian, semua kalori yang dibebaskan oleh reaksi yang terjadi di dalam kalorimeter tidak ada yang terbuang keluar dari kalorimeter ya. Nah, ini gambaran alat kalorimeternya. Jadi seperti ini kalorimeternya ya. Di dalamnya ada air, terus ini ada tabung reaksi, ini ada suhu atau termometer untuk mengukur suhu ya. Ini pengaduk, terus di sini adalah kawat pengapian. Nah, terkadang reaksi itu membutuhkan percikan api ya. Nah, kalau kita mereaksikan suatu zat di dalam tabung ini, nanti kan menghasilkan kalor reaksi ya. Jadi kalor reaksi ini nanti akan diserap oleh air dan juga diserap oleh kalorimeter. Ingat, kalorimeter ini sistemnya terisolasi ya. Jadi panas yang dihasilkan oleh zat yang bereaksi di dalam sini itu tidak dapat keluar. Jadi semua kalor yang dihasilkan oleh reaksi itu hanya diserap oleh air dan oleh kalorimeter. Nah, dengan mengukur kenaikan suhu di dalam kalorimeter, kita dapat menentukan jumlah kalori yang diserap oleh kalorimeter maupun yang diserap oleh air atau larutan yang ada di dalamnya. Kemudian kita hitung besar masing-masing kalor dengan rumus. Untuk menghitung Hi air atau Hi larutannya dapat dihitung dengan rumus MC kecil kali delta T. Untuk menghitung kalor yang diserap oleh kalorimeter dapat dihitung dengan rumus C besar kali delta T. Ini harap dibedakan ya antara C kecil sama C besar. Kalau C kecil ini adalah kalor jenis air atau larutan. Kalau C besar adalah kapasitas kalor dari kalorimeter. Dan ingat M ini adalah massa airnya ya. Jadi ini massa airnya. Jadi bukan massa zat yang bereaksi. Karena tidak ada kalor yang masuk atau keluar dari kalorimeter, maka ya delta H-nya 0, tidak ada perubahan kalor ya. Nah, delta H itu adalah nilai dari H reaksi atau zat-zat yang bereaksi tambah H larutan atau H airnya tadi sama H kalorimeternya total sama dengan 0 gitu ya. Nah, dengan memindahkan ke kanan, maka ini menjadi Hi reaksinya dapat dihitung dengan minus Hi larutan minus Hi kalorimeter ya. Dengan cara menarik min-nya keluar, maka diperoleh rumus Hi reaksi adalah minus dari Hi larutan atau Hi air ditambah dengan Hi kalorimeter. Oke, ini adalah rumus utamanya. Oke, kita akan coba praktekkan untuk membahas soal berikut ya. Pembakaran 32 gram gas metana CH4 dengan MR16 dalam kalorimeter menyebabkan suhu air dalam kalorimeter naik dari 24,8 derajat Celcius menjadi 88,5 derajat Celcius. Jika kalorimeter berisi 6 liter air, 6 liter sama dengan 6 kg, dan diketahui kalor jenis air 4,2 Joule per gram derajat Celcius, serta kapasitas kalorimeternya 2740 Joule per derajat Celcius, tuliskan reaksi kalor pembakaran gas metana dalam keadaan standar ya. Jadi Anda disuruh menuliskan kalor reaksi pembakaran gas metana dalam keadaan standar. Oke, yang pertama kita data dulu. Yang diketahui pada soal ini adalah yang pertama massa gas metana ya. Oke, sudah kita daftarkan ini massa metana 32 gram, MR-nya 16, terus T1-nya 24,8 dan T2-nya 88,5, maka dapat dihitung delta T-nya, tinggal mengurangi aja ya, jadi ketemu 63,7. Terus berikutnya di sini massa air dalam tabung kalorimeternya adalah 6 liter atau 6 kilo, kita rubah ke gram ya.
Kemudian kalor jenis air, ingat ini adalah C kecil, jadi C air 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Terus kapasitas kalor dari kalorimeternya 2740 Joule per derajat Celcius. Yang perlu saya tekankan, Anda kasih nama ya. Jadi kalau ini masanya C4 ya sudah ditulis, jangan M doang. Nanti kalian bingung karena ada banyak massa di sini. Nah ini masanya massa air, ya sudah Anda tulis massa air. Terus ini C air, ya sudah Anda tulis C air ya, kalor jenis air. Yang ini kapasitas kalor dari kalorimeter. Oke, selanjutnya kita akan mencari H-nya air dulu ya. Jadi H air, kita hitung pakai rumus. H air sama dengan M air kali C air kali delta T ya. Nah, M airnya sudah ketemu 6000 gram. Jadi satuannya harus dirubah gram ya. Jadi ini gram, yang ini kan gram. Jadi harus sesuai, jangan menggunakan kilo ya. C airnya 4,2 Joule dan delta T-nya 63,7 ya. Anda tinggal mengalihkan, nanti ketemu 1.605.240 Joule ya. Jadi satuannya ini Joule. Kita bagi 1000 aja biar nilainya agak kecil. Bagi 1000 berarti 1605,24 Joule menjadi kilo Joule gini ya. Nah, kemudian kita cari kalorimeternya ya. Jadi kalorimeter saya singkat kal gini aja ya. Jadi kita pakai rumus kapasitas kalor dari kalorimeter kali delta T. Nah, ketemu 2740 kali 63,7. Nah, ini hasilnya adalah 174.538 Joule. Kita bagi 1000 berarti 174,538 kilojoule. Nah, dari sini kita ketemu H reaksinya. Jadi H reaksinya adalah minus dari H air ditambah H kalorimeter ya. Berarti minus dari 1605,24 ditambah 174,538 kilojoule. Ini ketemu minus dari berapa nih? Minus 1779,778 kilojoule ya. Nah, ini kita bulatkan aja menjadi supaya gampang menjadi minus 1780 kilojoule ya. Nah, ini masih belum selesai karena yang ditanya adalah kalor reaksi pembakaran gas metana dalam keadaan standar. Nah, kita cari yang kita bakar metana tadi berapa mol. Jadi kita cari molnya metana. Apa rumusnya? Massa metana dibagi mR-nya ya. Nah, ketemu 32 gram dibagi 16 berarti 2 mol. Nah, jumlah metana yang kita bakar adalah sebanyak 2 mol. Kalor yang dibebaskan sebanyak sekian. Nah, yang ditanya adalah tuliskan reaksi kalor pembakaran dalam keadaan standar. Nah, kalau dalam keadaan standar itu kalornya harus dihitung per mol ya. Nah, kalau 2 mol sekian, maka H reaksi itu sama dengan, ya ini dibagi 2, berarti min 1780 dibagi 2 menjadi 890 ya, minus 890 kilojoule per mol. Oke, selanjutnya kita tinggal menuliskan reaksinya. Di sini adalah reaksi pembakaran gas metana. Kalau reaksi pembakaran itu adalah reaksi metana dengan oksigen ya. C4 plus O2 ini selalu menghasilkan CO2 dan H2O gini ya. Dan ingat, untuk reaksi pembakaran dalam keadaan standar yang dibakarkan metana, maka metananya ini harus 1 ya. Jadi per mol ini artinya 1 mol gitu ya. Makanya ini tadi kita bagi 2 sehingga ketemu min 890 kilojoule per mol. Selanjutnya kita setarakan dulu. Ini C-nya 1 ya. Ini juga 1 ya, sudah selesai ini. Hanya 4, di sini hanya 2, berarti kita kalikan 2.
Kita hitung O-nya, di sini O-nya 2, ini O-nya 1 kali 2, 2, total berarti yang kanan ini 4 ya. Di sini masih 2, berarti kita kalikan 2. Nah, tinggal kita menuliskan delta H-nya, yaitu min 890 kJ per mol. Nah, begini ya. Nggak susah kan ya? Gampang aja. Oke, saya kira cukup. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.